pelatihan membatik bagi penyandang difabel Kota Magelang. Terus gambarnya nanti gimana, tapi saya yakin insya Allah berhasil dan ternyata iya berhasil. Ini hasil bukti bahwa Bapak Ibu luar biasa semua peserta pelatihan membatik, dari mencoba membuat pola awalnya, terus mencanting bolong-bolong gitu, ada yang ngerebes, berarti nggak ngerebes malamnya nggak nutup kan gitu. Teorinya ngerti Pak Agus sampai pola yang kedua sudah mulai rapi, sampai yang ketiga tadi sudah pada senyumnya senyum manis karena melihat hasilnya sudah difoto. Hasilnya yang ketiga lebih bagus, lebih halus, bocornya juga nggak begitu banyak gitu. Ya ada satu dua sih menurut saya wajar, namanya begitu. Saya aja malah kalau disuruh batik mungkin malah separuh nggak jadi Mas Andi. Luar biasa dengan ya kemampuan kapasitas keterbatasan masing-masing. Saya setuju dengan kemarin luar biasa motonya disabilitas mohon untuk tidak diistimewakan gitu ya Mas Andi. Karena apa ya, kemampuan teman-teman luar biasa. Malah yang Mas Yadi itu gambarnya nggak pakai ngeblak ya Mas ya, gambar sendiri itu luar biasa, punya jiwa sendiri. Saya bawa tuh Mas Yadi nanti. Rencana saya kan ada acara di Surabaya, pertemuan untuk unit layanan disabilitas
tenaga kerjaan mau saya pamerkan di sana bahwa ini hasil karya teman-teman dari Kota Magelang. Menurut saya sudah layak untuk dipamerkan. Otak marah sing duwe doang. Ini sudah saya bungkus, saya jadi kayak sales ya, bakil pantas makan nih, pantas gini, hasilnya luar biasa. Apa ini coba nanti saya minimal saya pamerkan. Kalau nanti tamu-tamu peserta rapat rakor berkenan, kalau dibeli di kelasnya gitu. Tadi sudah di kurator itu sama Pak Agus di apa? Dinilai kalau yang yang pecah karena masih belajar ya 500 kan gitu. Kalau yang biasa 350 ya Pak Agus. Mudah-mudahan berdoa bisa laku. Tapi nek laku saya ya ketar-ketir sesuk sing tak pamerke gawe meneh ya Mas Andi nggih. Siap. Karena nyana tanggal likur-likuran lah, dan saya set mau ada pameran batik ini mau dipamerkan. Nah stok yang wis payu keleng lah, gawe meneh gawe meneh nanti ya bisa di sini direct Pak Agus atau nanti di Snaker nggak apa-apa, buat pola dan nyantingnya monggo, nggak usah takut untuk berkreasi. Ini luar biasa motifnya, terus gambarnya, kreasinya sendiri tidak dipaksa diarahkan Agus ke Pak ya. Kemarin langsung monggo, ini ada gambar daun, misalnya ada gambar kuku, mau di model apa, ini kreasi sendiri. Tempat Mas Yadi itu ada gambar semar ini, karena harus dilipat semarnya kelipat sih. Kalian ini Mas Yadi apa? Karena saya ya saban hari lihat gambar sampai ini paham ini punyanya Mas Yadi, terus yang Mas Andi itu gambarnya gede-gede. Nah ini Mas Andi loh. Nah ini Mbak Mbak Ari Mas Indi sini lari jaga gini. Mbak siapa? Mbak Ari. Mau sing si siapa? Base ini mau sing lali ya, lupa. Dan luar biasa, terima kasih atas semangatnya. Saya berharap semangatnya tetap dipertahankan. Tugas kami nanti menjembatani. Saya sudah komunikasi dengan PT Telkom Kota Magelang, juga sudah datang ke sini. Insya Allah nanti hari Selasa pelatihan digital marketing ya. Maksud saya bagaimana caranya nanti Bapak Ibu memasarkan lewat HP, lewat Instagram, kan punya Instagram minimal kan, atau WhatsApp, jadikan status atau dipasang di Instagram. Batik karya siapa, Mas Mundi, Pak Asif, Bapak Ari, monggo difoto, diupload. Nanti cara memasarkan, tidak usah terbebani dengan pelatihan itu. Intinya nanti mendapat tambahan pengalaman. Terus kami juga sudah mencoba untuk berusaha mencarikan alat kerjanya. Itu nanti kompor, malam, kain, sedangkan usahakan proposal tadi. Nah, ini sudah proposal. Simsal sudah jadi Pak Agus, dibantu Pak Agus juga kemarin kebutuhannya apa sudah. Ini bentuk kolaborasi kerjasama beberapa pihak dengan Pak Agus. Ini termasuk kerjasama, karena kalau saya tidak dibantu Pak Agus, yang latih teman-teman nggak ada. Saya sendiri juga nol betul, nggak punya ilmu terkait dengan batik. Jadi Pak Agus, dan alhamdulillah Pak Agus sudah punya industri batiknya di batik nanam ini. Sudah berapa tahun ya Pak Agus? 10 tahun lebih ya? Udah 14 tahun, berarti luar biasa. Kalau Pak Agus sudah pengalaman sudah banyak, sehingga mengajarkan cara membatik dan sebagainya ini insya Allah sudah pakarnya atau profesinya. Sehingga saya berharap nanti tetap kekompakan ini dijaga, dipertahankan,
Nanti teman-teman yang belum sempat latihan di sini nanti ya di sana. Insya Allah menangi kapan itu ngumpul lagi atau selapanan bikin batik kesal ya. Nanti kita fasilitasi tempat dan sebagainya. Karena nanti Pak Ismandek man ilmu nih. Udah 18 hari dari sama sekali tidak bisa. Ya kalau canting ini mungkin udah mawut malam ini Mbak. Ini kemarin pemalah kenyosnya tangan barang. Terus bleber-bleber saya lihat bleber-bleber ada yang enggak ngunci, enggak ketemu itu kan mesti warnanya tadi ada bleber wajar. Tapi yang terakhir ini luar biasa bagus. Dari saya cukup itu, mudah-mudahan bermanfaat tetap dilanjutkan nanti. Ya ini di rumah kan sebagai ngisi waktu juga bisa. Bapak Ibu punya aktivitas apa sore atau hari libur, sebulan bisa 2-3 batik tulis, itu luar biasa. Maksud saya nanti dikumpulkan terus kita pikirkan caranya memasarkan. Ibaratnya hasil batik 3 bulan dikumpulkan, kalau laku kita pasarkan bisa untuk modal batik 3 bulan selanjutnya, syukur-syukur bisa untuk menambah pendapatan income Bapak Ibu, karena tujuannya adalah biar kita semua bisa mandiri, bisa menjadi wirausaha yang tangguh. Makaten dari saya, ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada baiknya kesan dari apa yang ada di sini Pak Agus. Terima kasih dari Pak Wawan. Terima kasih rekan sambutannya dan luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Disnaker ini. Tapi saya selaku pemilik Batik Nano, sekali lagi saya mohon maaf. Kadang-kadang memang saya memberikan kadang-kadang lebih keras dibandingkan yang lain. Tapi saya demi kebaikan lah. Gitu. Misalkan ini kok ngarani misalnya ada yang masih slow gitu, mosok koyo opo terus padang koyo ini gitu. Ya kadang saya memang gitu. Jadi untuk memacu mereka tidak ada sama sekali, saya tidak punya rasa dendam dan sebagainya itu jauh lah bagi saya, insya Allah dan ini hasilnya juga luar biasa, bahkan saya melatih itu sudah kesekian kalinya, dan ini bagi teman-teman yang disabilitas ini luar biasa betul. Rata-rata mereka hanya menggunakan waktu jam 8 sampai jam 1, jam setengah 1 sudah bubar gitu. Nah ini sampai jam 5 Pak, kemarin sampai jam 5 ya. Jam 4, jam 5 itu sudah biasa, dan alhamdulillah ini luar biasa. Jadi jangan hanya sampai di sini. Kami berharap jangan sampai di sini. Nanti monggo nanti mendirikan klaster untuk itu. Apalagi kelihatannya di alun-alun rencananya pada bulan ini kalau tidak salah juga ada pameran Pak. Itu Magelang Expo kalau tidak salah. Nah itu minta satu stand itu aja. Itu semua gratis kalau uangnya, kecuali untuk yang jualan dari luar itu. Kalau untuk para warga Kota Magelang insya Allah gratis. Monggo nanti difasilitasi, minta fasilitas, dan apalagi Pak Wawan sudah mewakafkan untuk memfasilitasi panjenengan sedaya. Dan ini semoga dengan sinergi ini kita dapat berjalan dengan baik, dan dengan semua mempunyai satu nilai lebih dari pisau caranya membatik. Dan minimal sudah kenal kami, artinya sudah kenal Batik Nano semacam ini. Nah monggo kalau nanti misalkan mau datang di waktu asal jam kerja itu datang ke sini pas ini kepiye to caranya, ini kayak itu seperti apa. Kalau setelah didesain nanti tolong dibawa ke sini, karena kadang-kadang desain itu kadang-kadang tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dipolakan. Misalkan jenengan kadang-kadang desainnya gede-gede banget. Nah ini tujuannya untuk apa? Kalau kecil-kecil kan bisa untuk baju, untuk kan seperti kemarin sama Bu siapa? Bu Hari kita diskusi ini untuk apa ini motongnya begini, ternyata Bu Hari itu penjahit. Ya dari penjahit, jadi saya jadi tahu juga kan itu. Ini motongnya nanti gini, boleh kan pakai. Tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ini harusnya begini kalau Bu Hari. Jadi kita ternyata bisa sinergi. Nah untuk selanjutnya monggo kesan dan pesan dari teman-teman peserta, mungkin yang lain yang mau kesan dan pesan dari sana dulu, dari sana siapa dulu? Nah, oke, bagian kono jaga. Siapa dulu? Mas Yati, nggak apa-apa.
Terus cak ngomong. Cak ngomong. Ora apa-apa duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Wawan selaku Senator. Yang kedua kepada Pak Agus selaku pemilik galeri yang telah membimbing kita semua dalam belajar membatik. Sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa meminta maaf apabila dalam berkelakuan kami tidak baik ya Pak Agus. Ya kesan-kesannya cuma kita bisa mengerti cara membuat batik ini Pak. Tidak hanya tahu bentuknya jadi, tapi kita tahu dari nol, dari yang bikin pola, mewarnai dan sampai jadi. Mungkin itu saja Pak kesan-kesannya. Harapannya ya semoga ini dapat berlanjut dan pemerintah bisa memberi fasilitas yang lebih. Terima kasih. Sampun Pak. Kita nih kita. Kita hilang. Malah Pak. Gila nanti Naomi enggak apa-apa. Ora nangis. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk kali ini diberi kesempatan untuk melatih batik. Dan saya minta maaf, sangat maaf sekali. Saya peserta yang paling menjengkelkan kali ya. Tapi saya sudah berusaha ya lebih baik gitu ya. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan banyak sekali ya. Kami sebagai difabel untuk lebih maju lagi dan harapannya memang kami diberi kesempatan untuk lebih bisa berkarya untuk mengisi kemerdekaan ini ya. Kami bisa merasakan perjuangan pahlawan, kami juga bisa mengisi bagaimana pahlawan itu menyambut kemerdekaan ini gitu ya, mendapatkan kemerdekaan ini ya. Sekarang kami mau mengisi dengan apa yang sudah diberikan. Itu aja, terima kasih Pak Agus sudah mau melatih, Mbak Bu Marni dan Bu Yanti dan semua rekan-rekan yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk semangat ya. Amin, Tuhan memberkati. Lagi? Kita melarikan diri Pak. Mari. Selamat pagi, selamat kita bertemu di akhir dari pelatihan ini ya. Pertama-tama kami mewakili rekan-rekan difabel khususnya juga yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus juga yang membantu kami, Mbak Marni, Pak Yanti, Pak Wahyu juga. Mungkin selama ini kami banyak melakukan kesalahan yang mungkin tidak disengaja atau disengaja. Kami minta maaf. Dan juga kepada Bapak Wawan juga yang terkait, instansi yang terkait, kami mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Yang awalnya kita tidak bisa sama sekali bagaimana caranya membatik, tapi akhirnya kita bisa mengetahui dari nol sampai pengemasan mungkin ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin suatu saat nanti
diberikan waktu lagi untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dan masih banyak juga rekan-rekan difabel yang di luar yang mengikuti kegiatan ini. Masih banyak mereka yang mungkin belum tahu bagaimana caranya membatik, dan monggo Pak Wawan, mungkin suatu saat nanti mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Dan kita tidak hanya ingin untuk ini yang terakhir, tapi masih ada kelanjutannya lagi, juga untuk pemasarannya lagi. Mungkin kita bisa tahu bagaimana caranya kita memasarkan barang-barang kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian. Terima kasih. Jadi kalau bagi saya selaku batik nanon itu tidak ada yang salah. Jadi yang batik kira yang salah, batik itu semakin salah semakin laku katanya. Dulu itu kalau saya buat salah itu banyak dicari orang, karena ya batik yang salah itu tidak akan ada duanya. Dan yang jenengan buat ini tidak ada duanya karena berantakannya itu. Tapi bagus, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan saya Wawan ini kan sebenarnya masih banyak, artinya bisa dari teman-teman ini di batik itu tidak hanya kesannya batik saja, mungkin ada pelatihan ngecap itu ada lagi, pelatihan yang pakai cap panas itu. Kemudian yang lain ada pelatihan warna alam itu juga bisa lagi, kan banyak lagi. Jadi pewarnaan sebenarnya pewarnaan itu sendiri ada beberapa ya, jadi ada remasol, indigosol, naftol, kemudian dan tren itu sendiri-sendiri. Tapi yang paling mudah ini memang remasol paling mudah, karena sudah harus tahu, orang tahu. Kalau di yang lain butuh sinar, butuh dan macam-macam. Itu monggo nanti pada suatu kesempatan teman-teman sekalian mau datang kepada Nano untuk belajar lagi bersama, monggo kita persilahkan. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya, dan saya di sini dan hari kerja jam 8 sampai jam 4. Nanti kalau tidak ketemu saya, ketemu Mbak Yanti, Mbak Mati atau Pak Wahyu, itu bisa membantu. Itu mungkin cukup. Nah, setelah itu nanti kalau mau nyatet nomor saya itu ada di situ, Bang. Ini ada di situ, ada 081578702441. Dan setelah ini nanti teman-teman sekalian ada seperti janji dari Mbak Mungki bahwa rencananya pinginnya amplopnya dibagi minggu depan atau tahun depan itu? Terima kasih. Mari kita tutup dan nanti monggo kita saling salaman pada sini, kesalaman salaman pada Pak Wawan, dan juga setelah itu nanti monggo nanti sama Mbak untuk bisa menyelesaikan. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan, dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sini jalan. Kan dulu. Woi. Masih Ibu. Nggih. Ning miri rejo. Aduh. Nggih. Langsung Ibu. Selamat hari ya. Ya, selamat siang Mas Ondi. Selamat siang. Ini pelatihan sudah dilaksanakan Mas Ondi dalam waktu 18 bulan. Kemudian hasilnya sudah terasa ya bahwa Mas Ondi sudah tingkat terampil ini dalam membuat batik. Silakan Mas Ondi menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan membatik yang dikhususkan bagi rekan-rekan kita yang difabel ya di Kota Magelang. Silakan Mas Ondi. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Disnaker Magelang yang telah memberikan fasilitas pelatihan batik
18 hari di Batik Anom Magelang, yang dari awal belum bisa membatik sampai bisa membatik dan hasilnya memuaskan dan bisa buat memajukan buat pemberdayaan disabilitas Magelang, Kota Magelang. Terima kasih Mas Odi. Ari, Selamat pagi Pak. kaitannya dengan pelaksanaan membatik baik bagi kaum difabel di Kota Magelang, ini hasilnya sudah jelas ya, bahwa Mbak Ari sudah bisa membatik ya dari mulai awal sampai nanti processing finishingnya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Mbak Ari. Mungkin suatu saat nanti ada lagi ya Pak pelatihan seperti ini buat khususnya buat teman-teman difabel juga. Kan kalau biasanya ya mereka yang belum pernah ikut kegiatan itu terus mau apa ya, mau kerja apa gitu kan kadang kan susah ya Pak ya. Nah, mungkin dengan adanya pelatihan seperti ini bisa membantu khususnya teman-teman difabel juga. Suatu saat nanti ada pelatihan batik lagi buat bagi mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan. Saya juga sangat senang dengan kegiatan seperti ini Pak. Kemarin waktu kita belum maksudnya belum praktek, rasanya apa kita bisa. Tapi ternyata setelah dipraktekkan juga kita bisa mengikutinya. Seperti itu aja Pak. Selamat pagi Mbak Anita. Selamat pagi Pak. Ini Disnaker Kota Magelang sudah melaksanakan pelatihan membatik selama kurang lebih 18 hari. Ini hasilnya sudah bisa dirasakan oleh Mbak Nita. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Mbak Nita berkaitan dengan pelatihan batik di Kota Magelang ini. Terima kasih untuk Disnaker. Semoga besok kedepannya ada program lagi disabilitas bisa bisa diikuti kembali. Selamat pagi Mbak Naomi. Selamat pagi Pak. Ini Disnaker Kota Magelang sudah melaksanakan pelatihan membatik bagi rekan-rekan kita yang difabel ya di Kota Magelang. Nah, ini hasilnya mereka sudah bisa membatik dari awal sampai nanti akhir processing. Kemudian yang ingin disampaikan oleh Mbak Naomi apa ini Mbak berkaitan dengan pelatihan membatik di Kota Magelang? Pertama kali saya bersyukur sama Tuhan ya diberi kesempatan. Kedua kali berterima kasih pada Disnaker ya yang sudah memberi kesempatan kami sebagai difabel untuk latihan batik yang tadinya nggak tahu apa-apa ya. Sekarang sudah ya walaupun bisa ternyata kami masih bisa untuk berkarya ya. Jadi difabel itu terangkat gitu ya, dan selanjutnya kami ingin lebih bisa berkarya lagi, lebih baik lagi, jadi bisa istilahnya kalau mengabdikan diri pada negeri gitu ya, dengan apa yang bisa kami lakukan ya, salah satunya bisa membatik ini gitu ya, itu ya lebih lanjut. Jadi kami juga benar-benar bisa mengisi namanya kemerdekaan sekalipun kami itu difabel gitu. Pak Agus. Selamat pagi. Ini Disnaker Kota Magelang sudah melaksanakan pelatihan membatik selama lebih kurang 18 hari. Dan ini anak didiknya yang dari difabel Kota Magelang sudah bisa membatik dari awal sampai akhir dari proses membatiknya. Dan ini kaitannya dengan Pak Agus selaku pemilik pentaholik dari Omah Batik Nanom. Kaitannya dengan kegiatan pelatihan batik ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Agus kaitannya dengan pelatihan membatik bagi difabel Kota Magelang? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Disnaker, Pak Wawan dan juga semua stakeholder yang telah mendukung kegiatan ini, dan ini suatu kepercayaan yang lebih diberikan kepada kami dari Batik Nanom untuk memberikan satu nilai lebih bagi teman-teman yang difabel di Kota Magelang. Dan luar biasa teman-teman difabel Kota Magelang sangat
sangat antusias untuk belajar batik ini, dan terbukti pada hari pertama sampai hari ke-18 ini sudah berjalan dengan baik, dan juga bahkan di waktunya itu bahkan kadang-kadang molor, mulai kita selesai jam 1, mereka sampai jam 4 sampai jam 5, saking semangatnya. Kemudian dia sudah menghasilkan setiap peserta itu menghasilkan 3 karya, dan karya ini untuk yang ketiga adalah yang terbaik, dan alhamdulillah insya Allah sudah layak untuk dijual untuk yang ketiga 23 itu. Dan ini kedepannya kami berharap teman-teman difabel Kota Magelang ini bisa menjadi momen untuk bangkit, bahwa semuanya itu butuh proses, dan semuanya teman-teman bahwa ketidaksempurnaan itu akan menjadikan kita lebih semangat gitu. Sekarang kita buka dulu dengan berdoa bersama dulu ya. Mari sebelum kita mulai pelatihan hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kalau yang beragama Islam dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Nah, setelah itu mari teman-teman sekalian, ini produksi dari teman-teman kita yang di dulu. Yang itu produksinya yang pelatihan kemarin ini yang ketiga, kain ketiga. Ya, ini kain ketiga. Yang pelatihan di sana atau di sini? Oh, yang di sini. Yang di sini kain ketiga. Itu yang ketiga. Kita harus 5. Oh, bisa. Bisa, kamu bisa. Bisa. Ini buat yang lain. Cepat semangat. Lima kain yang 2 meteran. Mas Andi kan sudah 3 apa 4? Ketiga ini sudah ketiga.
jadi kayak gini. Ini kayak gini. Oh kayak gini. Bagus ini bagus ini. Jadi ini satu pelanggan 2 kain ya, 2 taplak ya. Ini punya Diana. Ini punya Mbak Ulfa. Mana Ulfa? Ayo. Mbak Ulfa. Ini punya Mbak Dina. Ya, benar ya? Mbak Andri. Mbak Andri. Nanti Mbak Andri. Itu belakang. Ini punya Mbak Saras ya? Ini Mbak Saras. Januar ya? Oke, dilihat dulu. Di warna itu. Oh, ini Mbak Titit ya?
berarti ini wis rampung ya. Lek gambar. Gampang itu. Ora mesti kalian program itu. Wes nggak main. Apa isu kita gini? Mengrok.
nggih sewu nggih Bu nggih. Mbak Ulan ke sana. Malu. Belajar di sana dong Mbak Ulan. Nah, sudah dapat belum? Delok karyane. Oh, Jadi belum. Oh. Nanti buat seperti ini Mbak Ulan. Monggo rekan-rekan yang mau foto itu. Mbak Naomi. Mbak. Mbak Ari, Mbak. Mbak, kalau difoto nggih, Mbak. Pawan ini pakai HP-nya dengan
Gambarnya nang Pak, boten ngeblak langsung. Dayung ini Pak.
kasih. Nggih. Itu malah kebanyakan hasilnya monokrom, Pak. Kreatif. Tangannya yang kepakai cuma satu, jadinya harus yang besar-besar. Wes kok. Masih dong, mau kan foto. Ah, yang tadi itu kok, Pak. Ini kok Mbak, diambil fotonya Mbak. Yang foto ra. Kok kelebungan foto Bu Asi. Mbak Asi lo niki. Itu sama nih, oh, Bang. Kasih deh Mbak mobilnya. Oke. Sudah. Masih akan bicara ini hasilnya. Hasilnya mas. Oke, Pak. Oke, siap. Oke. Iya, film itu sing semua ya.